Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Belakangan ini kita dikejutkan dengan beberapa berita berkaitan generasi saat ini, yang sungguh berita itu menyayat hati kita bersama. Kita dengar beberapa peristiwa, diantaranya banyak pelajar-pelajar kita saat ini terlibat judi online. Belum lagi beberapa pemuda kita terlibat kegiatan tawuran yang bahkan bisa mengorbankan nyawa mereka hilang sia-sia. Di lain kesempatan, kita mendapatkan berita bagaimana pengetahuan umum dari pemuda-pemuda saat ini yang sungguh masih amat sangat kurang dibandingkan yang seharusnya mereka punya. Padahal generasi-generasi sebelumnya sungguh menggembirakan umat ini. Pemuda-pemudanya mampu membangkitkan, mampu membawa perubahan, mampu membawa umat Islam ini menuju kemuliaannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita mengenal dua nama di era sebelumnya. Yang pertama ada Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah seorang pemimpin generasi yang luar biasa dengan usia yang dengan usia yang masih belia. Beliau mampu memimpin generasi ini untuk membebaskan Al-Aqsa. Kemudian kita juga mengenal seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fatih yang usianya sungguh masih muda, sekitar 20-an, mampu membawa kaum muslimin ini untuk membebaskan Konstantinopel. Kita rindu pemuda-pemuda yang demikian. Kita kemudian rindu pemuda-pemuda yang mampu membawa perubahan di tengah-tengah kita. Apalagi saat ini kita melihat kondisi kaum muslimin tengah terpuruk, baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, semuanya kita ini sedang terbelakang dan terjatuh. Kita butuh penggerak-penggerak perubahan, kita butuh kemudian pemuda-pemuda yang mampu membangkitkan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, yang kemudian menjadi inspirasi bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membebaskan Konstantinopel. Ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Bahwa sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin mereka dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Dan inilah yang menjadi motivasi bagi seorang Muhammad Al-Fatih untuk kemudian menjadi pribadi yang luar biasa, membuat pasukan yang luar biasa untuk membebaskan Konstantinopel. Ibaratkan sebuah besi yang mana harus ditempa, dibakar, kemudian ditempa lagi, kemudian diasah untuk bisa menjadi sebuah pedang yang tajam. Maka sudah seharusnya seorang pemuda Islam, seorang pemuda Muslim, mereka menempa diri mereka dengan sakofah Islam, menempa diri mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, membakar diri mereka dengan hal-hal yang bermanfaat, meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan, yang menjauhkan mereka dari kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya pemuda saat ini turut ambil bagian untuk menyongsong kemenangan Islam, turut ambil bagian untuk menggerakkan, membangkitkan umat ini. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, maka sudah sepantasnya lah kita yang menjadi bagian dari masyarakat saat ini, menjadi bagian dari umat ini, peduli terhadap kondisi pemuda saat ini, termasuk pemudanya sendiri harus mampu membangkitkan dirinya, harus mampu kemudian mengubah dirinya, tidak melenakan dirinya terhadap perkara-perkara yang melenakan di dunia ini. Maka marilah kita bersama-sama di Ramadan 1447 Hijriah ini bersama-sama membakar diri kita, menempa diri kita dengan sakofah Islam, dengan dakwah Islam, sehingga kemudian kita bisa mampu membawa kebangkitan kepada umat Islam saat ini, yang insya Allah kebangkitan ini tidak lama lagi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa
saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua menjadi bagian dari umat yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.